Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak, abang-abang? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Di sini Bapak akan melanjutkan pelajaran kita seperti biasa. Materi kita hari ini yaitu tentang kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Filsafat. Filsafat diartikan sebagai pengetahuan dengan akal budi tentang segala yang ada. Hakikat yang ada, sebab yang ada, hukum yang ada, dan segala sesuatu yang dibahas secara mendalam dan mendasar. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu filsafat banyak diterjemahkan tidak hanya dari kebudayaan Yunani tetapi juga Romawi, Persia, India, dan Syria. Proses ini biasanya disebut dengan istilah Hellenisasi. Ilmu filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi tentang hakikat yang ada, sebab asal hukumnya, atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tokoh-tokoh terkenal yang muncul di bidang filsafat Islam diantaranya Al-Farabi. Nama lengkapnya Muhammad bin Turhan Abi Nasir Al-Farabi. Lahir pada tahun 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah, atau kini tidak ada lagi. Sejak kecil dia rajin belajar dan memiliki otak yang cerdas. Ia belajar agama, bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Parsi. Al-Farabi terkenal dengan filsafat kenabian dan filsafat politik kenegaraannya. Dalam filsafat kenabian beliau disebut sebagai filosof pertama yang membahas soal kenabian. B. Ibnu Rushd. Ibnu Rushd dikenal di Eropa dengan nama Averroes. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Khalid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd. Lahir di Cordova atau di bagian selatan Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga terdidik. Pemikiran dan filsafat Ibnu Rushd berpengaruh di Eropa dari karya-karyanya. Dunia Barat mendapat pencerahan. Karya Ibnu Rushd dan karya serta ilmuwan muslim lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karya para pemikir muslim memberi pencerahan bagi kejayaan dunia barat. Pencerahan di barat dikenal dengan istilah Aufklärung, Renaissance, yang melahirkan zaman industri atau revolusi industri. C. Ibnu Bajjah. Nama lengkap Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu As-Saik At-Tajubi As-Sarakutsi, tetapi lebih populer dengan nama Ibnu Bajjah atau Salik. Di barat, Ibnu Bajjah dikenal dengan Avenpace atau Abenpace. Ia lahir pada tahun 1802 Masehi di Zaragoza, Spanyol, sebagai anak dari pandai emas. Ibnu Bajjah dikenal juga sebagai seorang astronom, musik, dokter, fisika, psikologi, pujangga, ahli logika, matematika, dan penyair. Ia piawai bermain musik, terutama gambus. Bukan hanya itu, Ibnu Bajjah adalah ilmuwan yang hafal Al-Quran. D. Ibnu Tufail. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail Al-Qaisi. Lahir di Cadix, Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Ia termasuk dalam keluarga suku Arab terkemuka, Qais. Di barat, ia terkenal dengan sebutan Abu Basir. Selain dikenal sebagai filosof muslim, dia juga seorang dokter, ahli matematika dan kesusastraan atau penyair dari dinasti Al-Muwahhid, Spanyol. Ia memenuhi karirnya sebagai dokter di Granada. 2. Kedokteran. Ilmu kedokteran mendapat perhatian besar dari kedudukan terhormat masa dinasti Abbasiyah. Kedokteran mulai berkembang pada akhir masa Abbasiyah 1, yaitu masa Khalifah Al-Wasik, sedangkan puncaknya terjadi pada masa Abbasiyah 2, 3, dan 4. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid telah tersedia 800 dokter. Hal itu mencerminkan kemajuan pengetahuan di bidang kedokteran. Banyak rumah sakit didirikan dan dijadikan sebagai pusat pendidikan ilmu kedokteran. 3. Matematika. Penerjemahan buku-buku Yunani, Romawi, dan India dalam bahasa Arab melahirkan berbagai karya, termasuk dalam bidang matematika. Pengembangan ilmu matematika atau ilmu hisab dibutuhkan pemerintah untuk merencanakan pembangunan secara cepat. Misalnya dalam pembangunan gedung, setiap sudut harus terukur secara cepat dan tepat. 4. Astronomi. Ilmu astronomi dalam Islam disebut ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain. Ilmu ini ditemukan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di Babilonia.
Dalam dunia Islam, ilmu astronomi digunakan menentukan waktu ibadah, terutama waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penggalan komariah. Tokoh astronomi Muslim pertama adalah Muhammad Al-Fazani. Ia dikenal sebagai pembuat astrolog, yaitu mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan Muslim. 5. Sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kajian sejarah masih terpusat pada tokoh atau pariwisata tertentu. Misalnya sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Minat terhadap kajian sejarah sangat besar dan mendapat dukungan dari khalifah. Ilmuwan sejarah pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya Muhammad bin Ishaq bin Yasir. Ia lebih dikenal sebagai Ibnu Ishaq, sejarawan Muslim pertama, lahir tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi dan meninggal pada tahun 151 Hijriah atau 768 Masehi. Demikianlah pokok pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini mendapatkan dan menambah wawasan bagi kita semua. Bapak sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.